Ada satu pertanyaan yang kayaknya menghantui hampir setiap orang yang mau mulai bisnis. Pertanyaan ini kedengarannya wajar banget, tapi percaya deh, ini adalah jebakan yang bisa bikin bisnis Anda gagal bahkan sebelum dimulai. Nah, ini dia pertanyaannya. Aku mau jual apa ya? Kita semua pasti pernah mikir gini kan? Sibuk nyari-nyari produk yang lagi keren atau viral. Tapi justru fokus sama produk ini akar dari masalah yang serius banget, yang bikin banyak bisnis pemula rontok di tengah jalan. Dan ini bukan omong kosong loh, datanya beneran ada. Coba lihat ini, menurut CB Insights, 42% startup itu gagal. Kenapa? Bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka bikin sesuatu yang nggak ada orang butuhin. Bayangin, hampir setengah bisnis gagal cuma karena salah start, salah nanya di awal. Fokus sama produk di awal itu ibarat masuk ke labirin tanpa peta. Ujung-ujungnya cuma bikin gudang penuh barang, rak toko sesek, tapi kasirnya sepi. Ini bukan jalan menuju sukses, ini jalan buntu yang bikin capek dan rugi. Gini deh analoginya, ini tuh kayak jualan payung di tengah musim kemarau yang panas dan panjang. Masalahnya bukan di kualitas payungnya bisa jadi yang paling bagus sedunia. Tapi kalau nggak ada hujan, alias nggak ada masalah, siapa coba yang mau beli? Nah, disinilah pergeseran cara berpikir yang paling krusial. Orang itu nggak beli produk, mereka beli solusi. Pelanggan itu nggak butuh bor, mereka butuhnya lubang di dinding. Mereka nggak beli lipstik, yang mereka beli itu rasa percaya diri. Jadi, fokusnya harus ke solusi, bukan ke barangnya. Itu kuncinya. Oke, jadi kalau pertanyaan mau jual apa itu salah, terus pertanyaan yang benar apa dong? Kunci suksesnya adalah kita harus putar balik total fokus kita. Dari produk, pindah ke masalah. Inilah dia pertanyaan emasnya. Bukan apa yang bisa aku jual, tapi masalah apa yang bisa aku selesaikan. Bedanya kedengaran tipis ya, tapi percayalah, dampaknya itu, luar biasa besar. Lalu, gimana caranya kita bisa nemuin masalah itu? Jawabannya sebenarnya sederhana. Jadilah pengamat yang baik. Kita perlu melatih kepekaan kita buat melihat dan mendengar apa yang ada di sekitar kita. Menangkap kebutuhan-kebutuhan tersembunyi yang seringkali nggak diucapin orang. Ada kutipan bagus dari pakar kepemimpinan John C. Maxwell, katanya gini, orang nggak peduli seberapa banyak kamu tahu, sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli. Nah, dalam bisnis, peduli itu artinya Anda benar-benar berusaha ngertiin masalah pelanggan. Tanpa pengertian itu, produk sehebat apapun ya jadi nggak ada artinya. Intinya ada dua nih. Pertama, bangun koneksi yang tulus sama pelanggan Anda. Kedua, pastikan apapun yang Anda tawarkan itu beneran nambah nilai buat mereka, bikin hidup mereka jadi lebih baik, lebih gampang, atau lebih enteng. Bisnis Anda harus jadi solusi yang nyata. Mau lihat contoh paling keren dari pendekatan ini? Kita semua pasti kenal kok. Yuk, kita bedah kisah di balik lahirnya Instagram. Jadi, sebelum ada Instagram yang kita kenal sekarang, pendirinya itu bikin aplikasi namanya Bourbon. Aplikasinya ribet banget, fiturnya kebanyakan, dan ya gitu deh, sepi pengguna. Ini contoh klasik produk yang dibuat tanpa ada masalah yang jelas buat diselesaikan. Nah, disinilah titik baliknya. Para pendirinya berhenti ngotot sama produk mereka dan mulai mengamati apa sih yang sebenarnya dilakuin sama segelintir pengguna mereka. Ternyata, mereka nemuin satu masalah simpel. Orang cuma pengen berbagi foto dengan gampang dan bikin fotonya kelihatan cakep. Dan hasilnya? Gila banget. Dengan membuang semua fitur yang nggak perlu dan fokus 100% mecahin satu masalah itu, Instagram langsung meledak. Cuma dalam 2 tahun, aplikasi itu dibeli seharga $1 miliar. Semua itu karena mereka berani ganti pertanyaan. Kisah Instagram tadi kan keren banget ya, tapi pertanyaannya gimana caranya kita bisa nerapin prinsip yang sama? Yuk kita bahas langkah praktis yang bisa Anda lakuin mulai hari ini juga. Tugas Anda simpel aja, jadilah detektif masalah. Lupakan dulu soal produk, soal jualan. Selama 1 hari ini aja, fokus untuk mengamati dan mendengarkan. Bawa buku catatan kecil atau buka notes di HP, terus tulis setiap keluhan, sekecil apapun, yang Anda temukan di sekitar. Mungkin keluhan yang Anda dengar itu bunyinya kayak gini. Hal-hal sepele yang sering kita anggap angin lalu. Padahal, setiap kalimat ini adalah benih dari sebuah ide bisnis yang potensial. Setiap keluhan ini adalah masalah yang nunggu buat diselesaikan. Jadi, ingatlah ini baik-baik. Ladang bisnis Anda yang sebenarnya itu bukan di etalase toko atau di katalog produk. Peluang terbesar Anda itu ada di dalam hati dan kepala orang-orang yang sedang butuh solusi. Nah, sekarang giliran Anda. Saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini.
Apa sih satu keluhan paling nyebelin yang Anda alami seminggu terakhir ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Siapa tahu keluhan kecil Anda atau keluhan orang lain yang Anda baca bisa jadi awal dari sesuatu yang besar.